Ya, baik para suster, bruder, romo, ibu bapak, dan teman-teman kaum muda sekalian. Setelah kita mendengarkan 3 pengalaman, ada dari romo, bruder, dan suster dengan cara-cara khusus yang mereka alami, kita akan melanjutkan. Masih ada 2 narasumber. Kita akan mendengarkan dari pengalaman Suster Yaya yang mendampingi para postulan, ya, asisten. Suster Yaya Osu lahir di Kuningan 9 November 1976. Kaul pertama 21 Mei 2001. Kaul kekal 17 Mei 2006. Dan tugas perutusannya pastoral di Borong Flores, studi di Jogja, lalu kepala sekolah SD dan SMP, kemudian menjadi asisten pembimbing novis, dan saat ini menjadi asisten pembimbing postulan. Itu sedikit riwayat ya, dari Suster Yaya Ursulin. Kepada Suster Yaya, waktu sepenuhnya saya serahkan untuk berbagi pengalaman menggembirakan dalam mendampingi para postulan yang tentunya pasti warga milenial juga ya, Suster. Ya, silakan, Suster. Baik, Suster, terima kasih banyak. Terutama terima kasih banyak untuk tim KKIKAJ yang memberikan kesempatan kepada saya mewakili Ursulin untuk ikut ambil bagian tergabung pada hari ini. Selamat siang para romo, suster, bruder, dan terutama sahabat-sahabat muda yang terkasih. Selamat bertemu dari Flores ND. Selamat siang, Suster. Selamat siang. Baik, saya dari Ursulin ya, ordos yang paling tua di Indonesia ya, karena Ursulin itu datang pada tanggal 7 Februari ya tahun 1856. Jadi kami sudah 165 tahun berada di Indonesia. Ordo yang paling tua, maka kelihatan dari gedung-gedungnya begitu ya Ursulin. Dan Ursulin pasti kenal dengan pendidikannya ya, karena pasti di mana-mana ketemu Ursulin sekolahannya begitu, walaupun Ursulin banyak berkarya juga di bidang pastoral, sosial dan sebagainya, tetapi memang yang paling banyak adalah di bidang pendidikan. Dan dengan logo yang paling terkenal ya Serviam begitu, yaitu saya mengabdi. Itu adalah salah satu realisasi dari pelayanan kasih dari para suster Ursulin. Kemudian makanya itu juga yang menjadikan Ursulin dari sejak awal kami membina, artinya mendampingi para calon dan sebagainya, terutama diri kami sendiri, karena kalau dikatakan karisma Ursulin itu apa begitu ya, karisma Ursulin itu ada sponsa Christi, yaitu menjadi mempelai Kristus ya, mempelai Kristus yang setia dan suci seperti yang dari bunda kami, pendiri kami adalah Bunda Angela Merici. Di sini menjadi mempelai Kristus ya tentu saja harus memiliki relasi yang intim dengan Kristus, memiliki kedekatan dan cinta yang total. Sehingga Bunda Angela mengatakan kepada kami bahwa langkah Anda yang pertama senantiasa kembali ke Yesus Kristus begitu. Langkah Anda serta memiliki Kristus sebagai satu-satunya harta. Maka itu yang menjadi pola landasan dari seluruh proses pembinaan, mulai dari mas aspiran, postulat, novis, junior, Ursulin. Dan kebetulan saya sekarang di postulan Ursulin di ND. Kami ada 2 postulan, ada di Timur Leste dan juga ada di ND Flores. Kemudian kalau novisiatnya tahun pertama dan kedua ada di Bandung. Dan saya sekarang di ND Flores dengan segala keindahannya di sini. Kami ada 11 postulan Ursulin saat ini, seperti yang diseringkan juga oleh Suster Hetty, juga Romo dan Bruder tadi, bahwa kami juga sama dari berbagai
dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, Nias, ada Timor, Flores, Bandung, dan juga Kei. Kalau tadi di CB mungkin sampai 25 tahun ya. Kami di sini ada yang sampai usianya sudah 31 tahun begitu, dan sudah pengalaman punya karir dan sudah berhasil lalu meninggalkan segala-galanya lalu masuk Ursulin. Dan tentu saja dalam prosesnya pasti dia harus turun begitu ya, karena bersama adik-adiknya yang muda sejak umur 19 tahun saat ini, dan ada yang sampai umur 24 malahan, jadi rentang usia yang begitu kompleks. Namun di sini mereka yang menggembirakan adalah masing-masing pribadi ya. Katanya orang milenial itu maunya instan dan sebagainya, tetapi dibuktikan ya ternyata orang muda itu punya kekuatan yang luar biasa, dan saya salut sekali karena mereka itu ketika memilih itu mereka total dengan pilihannya. Karena dari para calon itu jarang sekali yang mereka mengalami tantangan lalu minta pulang, minta pulang. Ternyata tidak. Mereka sungguh-sungguh kalau bisa ya sudah, kalau memang saya tidak cocok ya dipulangkan saja, begitu prinsipnya. Tapi dari pribadinya sendiri tidak mereka, saya sudah memilih ini begitu, dan sungguh luar biasa ternyata dengan budaya instan anak milenial ternyata punya ketangguhan yang luar biasa, dan saya salut sekali. Kemudian memang di sini yang penting adalah mereka itu rasa ingin tahunya yang sangat besar. Rupanya rasa ingin tahu, pengetahuan, dan yang sulit itu adalah bagaimana membumikan pengetahuan itu. Jadi itu yang dilatih, yang terus-menerus kami latih bersama, dan menjadi, saya mengatakan jadi Ursulin tidak usah yang pikir yang hebat-hebat, yang bagaimana menjadi yang sederhana, belajar dari memaknai hal-hal yang kecil, sederhana. Mulai dari bangun pagi, mengapa kita bangun pagi begitu ya, kenapa menjadi suster harus bangun pagi begitu. Dan saya mengajarinya seperti itu. Coba lihat saudara-saudari muslim itu pagi-pagi mereka juga sudah berdoa. Artinya apa? Ketika bangun itu yang pertama kita cari adalah Tuhan. Dan kenapa pagi begitu? Kenapa harus pagi-pagi? Pagi hari itu kan energi masih sangat positif, masih segar, positif, sehingga kita juga menjadi orang yang segar, positif gitu, dan pasti menjadi awet muda juga kan kelihatannya begitu. Nah, di sini kenapa untuk disinilah menanamkan nilai bagaimana untuk menjadikan Kristus itu menjadi yang utama. Jadi bagaimana untuk melatih mereka orang muda zaman sekarang supaya punya kemauan untuk punya tekad yang kuat ya, supaya saya mencintai Kristus sebagai yang pertama dan utama. Jadi mulai dari bangun pagi, memiliki passionnya tuh ya, bangun pagi. Alasannya kenapa bangun pagi? Mereka mungkin bisa bangun pagi, tapi kenapa bangun pagi? Nah, itu terus-menerus disadari setiap harinya. Kemudian karena ciri khas Ursulin itu adalah 3 hal yang harus saling berkaitan, yaitu hidup doa, hidup komunitas, dan karya kerasulan yang saling menjiwai di situ. Maka hidup bersama dari sejak awal itu terus-menerus ditanamkan, terus-menerus dipupuk bahwa insieme, kebersamaan, bahwa setiap orang itu dipanggil itu tidak sendiri-sendiri, bersama-sama. Maka nilai kebersamaan itu terus-menerus dipupuk. Mulai dari bangun pagi, kemudian di dalam makan bersama. Mengapa makan bersama? Mengapa harus ada kebersamaan, lalu doa bersama, kemudian mungkin ada koreksio sisterna juga dan sebagainya. Ada doa bersama, ada kerja bersama. Bukan bekerja bersama itu bukan kerja bersama, tetapi sungguh-sungguh saling terlibat satu sama lain. Ternyata itu sulit, karena lebih mudah, lebih enak mungkin kerja sendiri-sendiri cepat selesai gitu, nggak usah repot gitu lah. Apalagi harus ngasih tahu teman, belum lagi harus negur teman, belum tuh yang ditegur itu terima begitu ya. Maka di sini mereka belajar, oh ya ternyata kalau bekerja tim itu nggak enaknya di sini ya, karena satu sama lain harus saling melengkapi, dan melengkapi itu pasti ada benturan-benturannya. Nah, di sini terus-menerus untuk diingatkan. Kemudian karena karya kerasulan di postulat itu kan belum banyak, apalagi sekarang dengan COVID begini nggak berani begitu ya untuk melibatkan mereka di paroki. Sebelumnya masa postulat itu mereka masih membantu di paroki begitu, untuk ya membagi komunion untuk yang sakit, kemudian untuk anak-anak sekolah minggu dan sebagainya. Tapi selama COVID ini sama sekali tidak bisa. Tapi disinilah mereka bersama-sama apa yang bisa dilakukan, misalnya ikut
ya di paroki meminta kami di Flores ini kami masih bersyukur ya, masih ikut perayaan Ekaristi secara live ya. Kami bisa ke gereja, bisa dapat pelayanan juga untuk perayaan Ekaristi, sehingga kemarin kami juga bisa ikut melayani untuk paduan suara pas malam Paskah dan sebagainya, itu melibatkan para postulan. Nah, di sini terutama dalam hidup bersama itu yang agak mungkin untuk saling melebur, apalagi budayanya berbeda, keluarganya berbeda, tingkat pendidikannya juga ada berbeda. Nah, dari sinilah mereka belajar satu sama lain untuk saling mengisi, saling melengkapi. Dan kami dalam pekerjaan harian terutama bagaimana mereka mungkin pikirnya jadi suster itu harus bagaimana begitu ya. Harus bagaimana misalnya harus langsung misalnya kelihatan Ursulin banyak di pendidikan, oh nanti kami langsung ke sekolah. Oh tidak, semua belajar untuk mengurus dirinya, pastinya memimpin dirinya sendiri, kemudian belajar untuk bekerja PRT itu tanggung jawab rumah dan sebagainya, kebersihannya, masak sendiri, belanja sendiri begitu. Kemudian di situ mereka oh ternyata untuk menjadi seorang pemimpin itu dengan bekerja itu saya melatih diri menjadi seorang pemimpin dengan membersihkan rumah. Karena kan rumahnya bersih, rapi, orang yang datang kan senang, bahagia. Maka di situ bisa menemukan Kristus di situ. Kemudian apalagi di dapur dengan macam-macam menu kreatif bisa menjadikan dari bahan dasar ini kok bisa dari pisang, bisa buat ini, bisa buat itu dan sebagainya. Di situ demikian juga hidup yang diolah itu ternyata bisa bahan dasarnya itu seperti diri saya. Oh ternyata bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, makanya ketika pengolahan yang berat-berat itu mereka oh ternyata pengolahan itu sebagai bahan dasar yang membuat saya menjadi bisa mengembangkan potensi saya, menerima diri saya, dan pada akhirnya saya memiliki perutusan untuk membagikan diri saya sebagai orang yang bersyukur atas hidup. Kemudian kami juga dalam karya kerasulan dengan menyiapkan di kapel dan sebagainya, menyiapkan liturgi gitu, mereka juga mulai belajar di situ. Kemudian ada juga pelajaran seperti yang lain, pasti ada pelajaran harian, kemudian pengolahan hidup dan sebagainya, kemudian bimbingan, pemeriksaan batin dan sebagainya. Namun yang penting di sini adalah kalau tadi judulnya adalah temanya menjadi formandi bahagia, bagi saya pribadi bagaimana membuat hidup itu menjadi bahagia, dan itu kan yang selalu saya juga katakan kepada mereka, yang terpenting bagaimana kamu itu bahagia di dalam hidup. Sehingga ketika bahagia di dalam hidup itu kan menjadi ringan, tidak menjadi seperti jadi suster kok seperti cemberut, susah tersenyum dan sebagainya. Lah kalau menjadi bebas bahagia, maka penting sekali supaya hidup itu diolah. Maka mereka mulai menelusuri sejarah hidup. Mulai dari bahkan sebelum mereka masih di dalam kandungan dan sebagainya dilihat begitu ya, dilihat. Kemudian ada peristiwa apa saja, kadang-kadang kan bertemu lagi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang tidak ingin diingat, lalu mulailah menjadi berat, nangis-nangis, marah-marah dan sebagainya. Ya bolehlah seperti itu, tetapi justru bukan tujuannya adalah dengan mengolah adalah untuk melihat karya keselamatan Tuhan di dalam seluruh hidup kita, mulai dari dalam kandungan sampai hari ini. Dan karena karya keselamatan itulah kita dipanggil dan diutus. Itulah yang selalu kami tanamkan. Maka yang terutama menjadi formandi bahagia itu, maka bahagialah dengan apa yang dijalani mulai dari bangun tidur sampai lagi tidur lagi. Maka pemeriksaan batin itu adalah penting sekali, penting untuk terus menerus didalami. Maka refleksi, diskresi itu penting sekali untuk bagaimana melihat hal yang dari yang sederhana. Maka setiap hari mereka mengolah dinamika indera dan rasa dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, dan menulis. Ketika mereka menuliskan, hari ini saya melihat suster dan saya jengkel dengan suster. Nah, mereka mulai mencari kenapa jengkel dengan suster gitu ya. Karena suster mirip mama saya. Oh ya baik. Kalau mirip dengan mama saya apa yang digali? Oh ternyata justru di dalam kemarahan itu mereka menemukan cinta. Kan luar biasa sekali. Maka tidak ada di dalam disposisi batin begitu ya, tidak ada hal-hal prasya. Saya mengatakan perasaan itu netral, terserah kita mau bawanya kemana.
bahwa itu jengkel, bahwa itu sedih, tidak apa-apa. Tetapi dari kesedihan, kejengkelan itu kita bisa menemukan keindahan, dan disitulah berkat dan rahmat Tuhan yang ditemukan. Jadi itulah yang terus kami tanamkan supaya mereka sampai pada tujuan kami seperti ya bersolidio gloria, supaya di dalam segala semuanya adalah demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan jiwa-jiwa. Maka disitulah kami tanamkan mulai perlahan-lahan, karena memang tidak mudah ya untuk menemukan Allah di dalam kehidupan harian, itu kan tidak mudah, apalagi zaman sekarang ya. Tetapi dengan begitu, dengan sederhana, menjadi sederhana, hal-hal sederhana dimaknai, hal-hal yang bahkan perasaan-perasaan negatif dimaknai, ternyata indah sekali, dan mereka menjadi menjadi begitu dinamis, dan saya bahagia sekali dengan orang-orang muda ini, sehingga saya sendiri merasa terus-menerus, saya sendiri juga merasa dilengkapi oleh mereka. Dan saya semakin mencintai Ursulin saya, dan saya juga bisa mengajak mereka juga untuk semakin mencintai panggilan hidup mereka untuk menjadi seorang Ursulin. Sama Ursulin juga tahapan-tahapannya juga hampir sama dengan seperti yang diterangkan oleh Suster Hetty ya, bahwa di kami juga ada aspiran, sama hampir sama semua hidup religius. Di Ursulin juga kalau di masa postulat itu masih belum berkembang, masih diberi kesempatan 1 tahun diperpanjang. Dan di novisiat tahun kedua, kalau masih memungkinkan untuk diperpanjang selama 6 bulan begitu. Jadi disinilah proses yang dinamika yang bagi saya itu adalah sangat indah sekali, sangat indah untuk terus-menerus diperdalam. Dan memang satu tujuannya adalah supaya bahagia karena dipanggil untuk menjadi mempelai Kristus begitu. Sepertinya kok jadi mempelai Kristus ya, jauh sekali begitu. Justru jadi mempelai Kristus itu melalui hal-hal yang sederhana, karena Tuhan terlebih dahulu memanggil dan mencintai kita. Dan masing-masing pribadi adalah pribadi yang indah dan berharga, sehingga setiap orang sungguh-sungguh dipanggil untuk menjadi pribadi yang berharga itu, dan pribadi yang dikasihi oleh Tuhan sendiri, sehingga semakin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka itu sebabnya langkah Anda yang pertama senantiasa kembali ke Yesus Kristus. Demikian dari saya, Suster. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak untuk sharingnya. Saya yakin bahwa kawan-kawan muda yang hadir di sini, ibu bapak yang memiliki orang muda juga terinspirasi ya dari berbagai pengalaman para Suster Bude Romo yang sudah membagikan pengalamannya. Masih ada satu ya yang akan membagikan pengalamannya, yaitu Romo Romanus ini tidak memberikan data-datanya ya, tapi yang paling saya tahu bahwa Romo Romanus itu saat ini dia mendampingi Thor di Puru Hitam. Pasti kalau pendidikannya juga pernah di seminari, pernah di Thor, pernah di filsafat dan seterusnya, teologi dan seterusnya. Dan sekarang sudah menjadi Romo. Nah, Romo Romanus karena tidak memberi data, maka silakan memperkenalkan diri sendiri. Harus memperkenalkan dari mana asalnya dan kapan masuk jadi frater dan sebagainya. Terus pengalaman menggembirakan di dalam mendampingi para frater yang sedang Thor, yang juga pasti tidak berasal dari aneka latar belakang ya. Ada yang sudah pernah di seminari, ada di situ, tapi ada yang belum pernah di seminari. Nah, bagaimana Romo Romanus mendampingi mereka, hal-hal yang menggembirakan yang dialami oleh mereka dan Romo sendiri. Silakan Romo, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Romo Romanus. Terima kasih Suster Agustin. Ini teman satu karya dulu, 1 tahun tinggal di rumah rekreasi kita. Para Romo, Suster, teman-teman muda, kalau ada di sini saya nggak tahu. Saya nggak kasih biodata karena memang saya nggak banyak tugas. Tugas saya 3 tahun di paroki, kemudian sisanya di seminari tinggi. Jadi sekarang saya masuk tahun ke-9. Bagi saya udah terlalu lama, bukan saya males. Nanti kalau semakin lama saya merasa paling benar, maka harus dipindah seharusnya. Tapi belum dipindah-pindah.
Nanti ditunggu saja. Nah, suster, teman-teman, saya ada slide kecil ya. Ya, silakan Romo. Ya, saya tampilkan. 10 menit ya, semoga saya bisa selesai 10 menit. Boleh, Maka saya Romo. beri tema kami berjuang dengan segala pengorbanan dan sukacita. Jadi ada 2 kata kunci yang coba saya renungkan. Pertama, harus punya kehendak yang kuat untuk pengorbanan. Lalu kalau seandainya didasarkan pada itu, kegembiraan dan sukacitanya lebih berkualitas. Menurut saya itu. Saya tinggal bersama teman-teman frater di tahun rohani. Sudah jalan tahun keempat di tahun rohani. Kemudian sekarang saya bersama dengan 16. Jumlah frater-frater kami untuk calon imam Keuskupan Agung Jakarta ada 65. Bersyukur, masih lumayan banyak. Maka kalau seandainya dikatakan ini anak Jakarta semua, maka kalau seandainya ada yang mengatakan Jakarta itu panggilannya miskin, nggak banyak orang terpanggil, itu salah besar sebenarnya. Bayangkan 65 cowok-cowok dan mereka punya latar belakang masing-masing. Jadi bersyukurlah. Ini pelindung kami dan Bapak rohani kami Santo Yohanes Paulus II. Saya tinggal di tahun orientasi rohani di Klender, Jakarta Timur. Maka saya terinspirasi dari ungkapannya Romo Mangun. Sebelum mempelajari surga dan malaikat, mbok yo jadi manusia biasa dulu. Itu yang memberi inspirasi saya. Udah nggak usah ngomong. Saya kerap kali bilang sama frater-frater gini, dah nggak usah pikirin jadi Romo. Mikirin malah mumet, saya bilang. Nggak usah pikirin, jalanin. Nikmatin. Kalau ada perbedaan sana sini wajar. Maka jadi manusia biasa dulu. Nggak usah mikir jadi Romo, jadi frater, ilangin dulu, saya bilang. Walaupun tetap itu dibatinkan, tapi nggak usah mikir itu. Nanti malah jadi sombong, sok suci, malah kehilangan kepemudaannya. Ini anak-anak muda 21 tahun, ada juga yang late vacation, ada yang 26 tahun, tapi udah lupakan dulu terkait dengan jargon-jargon mau jadi imam, imam projo, imam Yesuit, memang itu belgedes bagi saya. Bohong, omong kosong, tinggalin dulu aja. Maka jadi orang biasa dulu, supaya apa? Supaya membumi. Walaupun tetap sadar betul bahwa ini pilihan hidup. Saya bilang sama mereka gini, buat diri saya juga, jadi imam, jadi suster pun nothing. Gak ada gunanya. Kalau seandainya juga hidupnya sama-sama aja gitu loh. Nah, nothing spesial juga. Apa sih hebatnya jadi pastor? Apa hebatnya jadi suster? Sebenarnya nggak ada juga. Kalau nggak berarti buat sesama itu nggak ada gunanya. Tapi kalau ini pilihan, ini jalan hidup. Saya bilang, teman-teman ini jalan hidup. Saya juga sekarang ini jalan hidup saya. Dan nggak usah sosokan, nggak usah sombong, nggak usah merasa paling, dah jalanin. Tentunya dengan passion, dengan segala keutamaan-keutamaan yang diperjuangkan. Maka saya terinspirasi ungkapan Romo Mangun bahwa sebelum mempelajari surga dan malaikat, sebelum ngomong filsafat, sebelum ngomong teologi, sebelum apapun, dah jadi manusia biasa dulu. Supaya ingat akan situasi seperti itu. Maka saya bilang sama teman-teman saya gini, karena kan ini anak-anak Jakarta, saya pun juga, saya orang kampung, para Romo, suster, Bapak Ibu, saya lahir di Sumatera, saya Sumatera Selatan, orang Belitang, kampung benar-benar. Walaupun sekarang udah berkembang. Saya sudah terbiasa, saya main di sawah, saya ngarit, kemudian saya nyangkul, kemudian saya mainnya juga di sawah, kemudian saya juga kerja ketika SMP biasa. Tapi anak-anak Jakarta, mereka juga, saya nggak aneh, orang diajak untuk bersihin rumput, pegang sabit, masih tanya nyangkul gimana Romo, ini gimana Romo, ya sudahlah. Anak Jakarta memang situasinya seperti itu. Saya bilang gini, lu masuk dengan perjuangan, kalau lu mau keluar juga harus berjuang. Nggak seenaknya, saya bilang, melatih tanggung jawab. Masa baru 3 bulan udah mau keluar, 2 bulan mau keluar. Maka saya bikin perjanjian setengah tahun tidak boleh keluar ketika masuk. Berjuang, saya bilang. Tanda tangan di depan saya ketika solisitasi, ketika penerimaan. Kalau nggak mau, nggak usah masuk, saya bilang. Masih mau berjuang, masih Romo, ya udah tanda tangan.
Kalau seandainya mau tanda tangan berarti siap diterima, kalau enggak usah masuk, saya bilang. Saya tegesin aja gitu. Maka ketika mereka mau keluar harus ngolah. Biaya keuskupan berapa udah dikeluarin, saya bilang. Bukan itu aja, saya bilang. Ini pengorbanan lahir batin, ini kita dididik di sini dengan uang yang bukan umat ngasih. Ketika ngasih kolekte 3 juta, 4 juta, ada yang ngasih 2.000, 5.000. Bahkan orang tua kita juga terlibat. Maka jangan seenaknya, saya bilang. Masa nggak cocok sama pimpinannya, tiba-tiba dikaitkan sama panggilan. Itu terlalu jauh, saya bilang. Nggak cocok sama teman, tiba-tiba bukan panggilan saya. Terlalu jauh. Berjuang dulu, saya bilang. Maka lu masuk, perjuangan kan? Udah 4 tahun di seminari penengah misalnya. Udah kerja masuk perjuangan. Kalau mau keluar, perjuangan. Maka saya tidak mudah ngeluarin orang. Jujur. Saya tahan-tahan mereka. Sampai mengolah benar. Kalau mengambil keputusan dengan tegas, udah, saya pun bangga. Kamu mengambil keputusan keluar, saya bangga. Bahwa hidup di luar, kamu juga bangga. Itu yang saya usahakan. Maka saya menitik beratkan, walaupun hanya setahun, matang dulu secara pribadi, maka setelah itu baru ngomong rohani. Belgedes ngomong kosong, ngomong rohani dulu, sembayang dulu. Itu bagi saya konsep lama, walaupun penting. Yang terpenting walaupun kombinasi antara rohani dan juga kematangan pribadi. Tapi bagi kami yang penting juga kematangan pribadi utama. Bagaimana mungkin susah bangun, mau doa, gimana? Bagaimana mungkin malas kerja tapi juga udah ngomong tentang rohani. Nah itu nanti menciptakan romo-romo yang seperti apa saya nggak tahu. Saya di sini dengan Romo Rudi. Ya, berdua. Ini sebagian teman-teman saya, 16 orang. Dari 18 sampai sekarang masih 16 orang. Nah ini ketika awal masuk ada program-program lah ya. Awal pandemi tidak mudah tapi ya sudah jalanin saja. Kami melibatkan beberapa narasumber juga dari luar dengan situasi misalnya terkait dengan bagaimana leadership, bagaimana menjadi pribadi hidup bersama. Hidup bersama gak gampang, Bapak Ibu dan teman-teman. Tidak mudah hidup bersama. Ini kepalanya beda, latar belakang keluarga beda, kemauannya beda, tapi ya buktinya bisa hidup bersama. Maka hidup bersama itu bagi saya apa ya, nonsens gitu loh. Sebenarnya hidup bersama itu nggak mungkin, tapi ternyata bisa. Tapi ya itu perjuangannya. Ini tempat kami, kegiatan kami frater-frater seperti inilah harian. Tidak terlalu ya. Yang terpenting suster tadi mengatakan juga harian itu bagaimana bisa dijalani dan nggak usah terlalu cepat-cepat. Sebentar-bentar refleksi, sebentar. Anak zaman sekarang agak begak dengan kata refleksi. Maka jalanin hidup bersama aja, bahwa mereka akan melihat bagaimana caranya, oh bagaimana ya gue merenungkan ini ya, yang ini bagaimana gue renungin. Gak usah diajak-ajak, sesekali saya bantu, tetapi mereka harus menemukan. Kalau enggak, mereka capek sebentar-bentar refleksi, maka banyak bohongnya sebenarnya. Refleksi seminggu sekali dikumpulin, itu banyak bohongnya. Saya yakin itu banyak bohongnya lah. Maka harus dibantu pelan-pelan sampai terinternalisasi sehingga melakukan tidak dengan paksaan. Itu pun tidak mudah, tapi ya pengkondisian penting, membangun habitus juga penting. Mereka kami ajak untuk bersentuhan dengan tanah. Ini penting juga. Bersyukur tempat kami masih ada walaupun kecil. Ya udah, setiap hari bisa bekerja, nanam. Kemudian yang penting bukan masalah nanamnya hasilnya, tapi bersentuhan dengan tanah itu penting. Mereka berefleksi itulah. Jadi orang yang nggak sombong, kemudian juga nggak ngerendahin orang, bagaimana kerjasama, biarkan dilatih dengan bumi, walaupun dengan kapasitas yang sangat terbatas. Nah ini kegiatan, sebagian kegiatan mereka. Kerja, jadi tukang, kemudian juga bangun di sini. Yang ada udah kerja aja. Mereka akan menemukan sendiri. Terkadang dengan seperti ini ternyata mereka malah dibentuk dengan situasi luar. Tidak melulu bahwa harus doa, sembahyang, itu ada nanti. Nah ini mereka membangun ruangan indoor, kerja buat lapangan tenis meja. Bangun, selesai, mereka bangga. Ngelihat hasilnya. Makan di luar, jadi makan nggak harus di dalam. Bagi saya, kamu makan, wah meja disiapin. Emang di rumah gitu? Saya bilang dulu saya di rumah ya. Ibu saya masak pagi. Kalau seandainya makanan pagi masih ada, saya makan siang. Kalau seandainya siang masih ada,
buat malam saya makan. Kita terlalu lenjeh, saya bilang. Kita terlalu manja di tempat ini. Semuanya udah disiapin. Ayo kita makan di luar sekarang. Maka kerap kali sebenarnya kalau nggak hati-hati, jadi manja manusianya. Demikian bukan hanya mereka, saya pun juga. Maka saya mengatakan, suster teman-teman, tempat di mana saya berkarya yang sudah hampir 9 tahun ini, saya pun juga harus tahu diri. Bukan saya nggak mau kerja di sini, senang menikmati saya. Tapi saya harus tahu diri karena apa? Nanti kalau enggak saya merasa benar, saya merasa bisa sombong, tahu segalanya, formasi yang the best itu ini nggak bisa gitu. Maka harus ada regenerasi. Tidak bisa, bagi saya tidak bisa. Harus ada regenerasi, ada pembaharuan di sana. Kalau enggak nanti akan menjadi pengalaman yang merasa benar. Ini kerja-kerja mereka lah ya. Saya tampilkan mereka kerja, baru berbicara walaupun di awal juga sudah bagaimana hidup doa. Jadi setelah beraktivitas, mematangkan pribadi, terinternalisasi, ditetapkan dengan kehidupan doa. Bagaimana relasi dengan Tuhan. Nah, semoga itu membantu mereka untuk menjadi pribadi yang tahu diri. Itu yang menjadi bagian. Maka terakhir, Bapak Ibu ini kerja mereka nggak sendiri, mereka dengan tukang. Dengan tukang, pas sebelum pandemi ya udah kerjanya di Samadi. Supaya apa? Supaya nggak sombong, jangan belagu kalau jadi pastor nanti, jangan arogan kalau jadi pelayan, jangan sok pinter, jangan merendahkan orang. Bahkan juga ada istilah Jawa, kere munggah bali, itu kaya itu maknanya. Maka jangan, tetapi tetap percaya diri dan tetap punya to be humble, being humble. Terima kasih 12 menit. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Romanus untuk sharingnya yang pasti memberi inspirasi pada semua yang hadir di sini. Kalau ada orang muda juga memberi inspirasi lainnya bahwa ternyata begitu cara hidup di fase pada Thor ini. Nah, tadi pada awal juga di filsafat itu bagaimana kita sudah mendengarkan beberapa tahap dari pembinaan masa formasio untuk menjadi pastor, untuk menjadi bruder atau suster, itu sudah lengkap kita dengarkan dari 5 narasumber pada hari ini. Nah, nanti akan di chat ini sudah ada banyak pertanyaan, tapi pasti masih ada juga yang mau mengungkapkan langsung. Nah, sebelum kita masuk pada sesi tanya-jawab, kita akan break sebentar untuk game. Supaya yang tadi mungkin ada yang sudah 5 watt matanya, mungkin sudah ada yang pengen haus, ya silakan ambil minum sendiri, makan snacknya sendiri, sambil kita akan bermain. Ya, ada games yang akan difasilitasi oleh Bapak Seno. Kepada Bapak Seno, saya persilakan